Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun tanwin bertemu ro masuk dengan suara tak dengung. Jadi suara nun sukunnya atau tanwinnya hilang. Alhamdulillah, jadi pokok pelajaran kali ini kita akan ngaji Iqra jilid 5 di halaman 26, di mana akan membahas tentang nun sukun dan atau tanwin bertemu huruf ro. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya tak terbaca atau hilang ya. Ketika tidak dibaca berarti caranya seperti ini. Biasanya kan man ya, berhubung karena nun sukunnya tidak terbaca, maka dari ma langsung masuk ke huruf ro. Mar, ro, a, hanya dibaca panjang. Mar, ro, a, mir, ris, qin. Ini nun sukun bertemu huruf ro, nun sukunnya tidak terbaca, jadi dibacanya langsung mir, jangan min. Mir, ris, qin. Min. Ini nun sukun bertemu ro, nun sukunnya jangan dibaca atau hilang ya. Jadi dari mi masuk ke ro. Mir rabbihim, mir rusulihi. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Sebelum kita melanjutkan ngajinya, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman fa'ilman nafi'an wa amalan makbulan thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi kita berdoa dan sekarang kita belajar untuk membacanya. Sebelum kita belajar membaca, kita akan mencoba untuk menguraikan hukum tajwidnya per kata atau per huruf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu. Nah, ini namanya lam jalalah. Lam jalal itu lafaz Allah ya. Jadi lam jalalah tafhim. Tafhim itu artinya tebal. Jadi keterangannya gini. Sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Artinya dibacanya wallahu, jangan wallah. Ini lafaz Allah ketika sebelum lafaz Allah ya, kita membacakan dari sini, dari kanan ke kiri ya. Berarti sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Ini penjelasan daripada al-jalalah atau lam jalalah tafhim. Wallah, dan di atas huruf lam ini ada harokat fathah berdiri, yaitu alamat panjang, maka huruf lamnya dibaca panjang. Wallah, dan ukuran panjangnya ini 1 alif 2 harokat, sama seperti mad tabi'i. Wallahu khafu. Nah, ini mad tabi'i, huruf mad tabi'inya yaitu wawu. Alamatnya yaitu huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun, maka dibaca panjang huruf yang berharokat domahnya. Mad tabi'i atau mad asli, jadi mad itu artinya panjang, tabi'i itu sifat atau kelakuan orang yang membaca Al-Quran apabila ada huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun, maka dibaca panjang dan ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Wallahu ghafurur. Nah, ini pokok pelajarannya yaitu
Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya hilang, tak terbaca. Ketika tak terbaca, jadi langsung masuk ke huruf ro. Wallahu ghafurur ro. Nah, ro-nya dibaca tafhim. Tafhim itu artinya tebel, jadi jangan dibaca ra. Ro, hukum ro ada dua, tafhim dan tarqiq. Ketika ro berharokat fathah maka dibaca tebel ro, jangan ra. Dan ketika ro berharokat domah maka dibaca ro. Ketika ro itu sukun atau mati dibaca r. Kalau ini sukun berarti khafur gitu. Wallahu ghafurur rahim. Ini mad arid disukun. Mad itu artinya panjang, arid itu baru, sukun itu mati, yang baru mati huruf mim. Kenapa mati? Sebab mati karena waqaf. Jadi keterangan mad arid disukun yaitu setelah mad tabi'i ada huruf yang mati karena waqaf, maka hukum bacanya mad arid disukun. Dan ini huruf mad tabi'inya ini ya. Keterangannya tadi sudah dijelaskan ya. Setelah mad tabi'i ada huruf yang mati karena waqaf, maka hukum bacanya mad arid disukun. Allahu a'lam bishawab. Dan yang selanjutnya wallahu lam jalalah atau al jalalah. Lam jalalah itu lafaz Allah, dan ini namanya al jalalah tafhim. Keterangan lam jalalah tafhim, sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, maka wallah bukan wallah. Dan terus di atas huruf lam ada harokat fathah berdiri, maka dibaca panjang huruf la-nya. Wallah, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Wallahu khafu. Mad tabi'i, huruf madnya mad tabi'i atau mad asli, huruf mad tabi'inya wawu. Nah, alamatnya yaitu huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun. Dibaca panjang, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Wallahu ghafurun. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, hukum bacanya yaitu idhar kholqi. Idhar itu artinya jelas, kholqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Keterangan idhar kholqi, setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Wallahu ghafurun halim. Mad arid disukun. Mad itu artinya panjang, arid itu baru, sukun itu mati, yang baru mati huruf mim sebab matinya karena waqaf. Keterangan daripada mad arid disukun, setelah mad tabi'i ada huruf yang mati karena waqaf, hukum bacanya mad arid disukun. Dan ini huruf mad tabi'inya ya. Allahu a'lam bishawab. Dan yang selanjutnya ar. Nah, ini juga pokok pelajaran daripada bab ini, daripada kita ngaji sekarang. Ini pokok pelajarannya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya hilang, tak terbaca. Ketika tak terbaca berarti langsung masuk ke huruf ro. Ar-ro, ro-nya tafhim, dibaca tebal bukan ra. Ar-ro'a, mad tabi'i, cirinya yaitu fathah berdiri. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Ar-ro'ahus. Nah, ini sin kecil keluar angin karena harokatnya sukun atau mati. Ar-ro'ahus dagh. Nah, ini juga sukun ghin, sukun itu mati, jadi ghinnya ini hurufnya mati. Ar-ro'ahus daghna. Ini alamat panjang, fathah berdiri, dibaca
alamat panjang fathah berdiri, maka dipanjangkan hurufnya 1 alif 2 harokat, dan ini waqaf. Dan yang selanjutnya yaitu in, nun bertasdid. Ketika ada nun bertasdid, maka suara nunnya itu hunah. Hunah itu suara yang keluar dari hidung, ukuran panjangnya 1 alif. Boleh in, ditahan dulu dan berdengung. Inna ila, lanya dibaca panjang sebab ada fathah berdiri, sebab alamatnya yaitu fathah berdiri. Inna ila rabb, tasdid ba, tasdid itu huruf yang double. Ini berarti di sini huruf yang double huruf ba. Inna ila rabb, tasdid ba, tasdid huruf yang huruf ba, tasdid itu hurufnya double. Kalau dieja seperti ini, jadi huruf ba-nya di sini ada 2, robba, sukun fathah, robba kasroh bi, robbi. Itu ini namanya tasdid ya. Tasdid itu huruf yang double. Inna ila rabbikar, ini ada alif dan lam tapi tak terbaca. Hukum bacanya namanya asyamsiyah ailamul mudkhamah, atau alif lam tak terbaca. Jadi alif asyamsiyah itu artinya alif lam tak terbaca. Inna ila rabbikar ruj, qalqalah, huruf qalqalahnya huruf jim dan berharokat sukun. Ketika huruf ba, jim, dal, to, qaf mati asli atau mati karena waqaf, maka hukum bacanya itu qalqalah. Qalqalah itu huruf yang mantul. Inna ila rabbikar ruj'a, ainnya dibaca panjang karena ada alamat fathah, alamatnya fathah berdiri, dan ini waqaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang kita belajar untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Lahu shihabar rasada. Falillahil akhiratu wal ula. Ala Allahi tawakkalna. Walillahil asmaul husna. Shadaqallahul azim. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam masuk dengan tak dengung. Jadi suara nun sukunnya atau tanwinnya hilang. Wa mal lam khairul lakum zikrulil alamin innahu bihim raufur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro ya. Tadi yang pertama tadi dijelaskan huruf ro, dan sekarang kita ngaji membahas tentang huruf nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf ya, lam sama ro, maka masuk dengan tak dengung, artinya suara nun sukunnya atau tanwinnya itu hilang, tidak terbaca.
Jadi ini kan nun sukun bertemu lam, jadi suara nun sukunnya nggak dibaca, jadi dari ma langsung masuk ke huruf la, wamal lam. Dan ini juga tanwin bertemu lam, tanwin ketika bertemu dengan huruf lam, jadi suara tanwinnya itu hilang. Ketika hilang berarti nggak dibaca. Khairul, khairun, bukan khairun ya, tapi khairul lakum. Nah, ini contohnya. Zikrul, nah ini juga tanwin domah ten bertemu lam, suara tanwinnya itu hilang maka tidak terbaca, jadi dari ru langsung masuk ke huruf lam. Zikrul lil alamin, innahu bihim raufur rahim. Allahu a'lam. Dengan menguraikan hukum tajwidnya per kata atau per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yau, len, ajak lalen. Ketika huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun, hukum bacanya len itu lunak atau membelok. Jadi yang perlu diingat ini suara wawu sukunnya. Suara wawu sukunnya itu bunyinya u bukan o. Yau, jangan yao. Yauma izil, tanwin bertemu huruf lam, hukum bacanya tanwin bertemu dengan huruf lam, suara tanwinnya hilang masuk ke huruf lam. Ketika hilang berarti nggak dibaca. Yauma idzil, dan dalam hukum tajwidnya hukum bacanya ini idgham bilahuna. Yauma idzil. Nah, keterangan dari keterangan idgham bilahuna, setiap nun sukun, setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka hukum bacanya idgham bilahuna. Jadi suara nun sukunnya atau tanwinnya hilang, tak terbaca. Yauma izilil, lamnya berharokat sukun berarti lamnya mati maka dibaca el lil. Yauma izilil mukaz, di atas huruf zal ada harokat tasdid. Tasdid itu huruf yang double, berarti yang double ini huruf zal. Yauma izilil mukazzibin, mad ari disukun, mad baru, mad itu panjang. Mad itu panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Yang baru mati huruf nun sebab matinya karena wakof. Keterangan mad arid disukun setelah mad tobi'i ada huruf yang mati karena wakof. Hukum bacanya mad arid disukun. Wallah, lam jalalah tafhim, lam jalalah itu lafad Allah. Keterangan daripada lam jalalah tafhim, sebelum lafad Allah ada huruf berharokat fathah, maka hukum bacanya al-jalalah. Al-jalalah itu lafad Allah. Al-jalalah tafhim, lafad Allah jadi baca tebal. Wallah, dan di atas huruf lam ada harokat fathah berdiri, maka lamnya dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Wallahu ghani, di atas huruf ya ada harokat tasdid. Tasdid itu huruf yang double, berarti huruf ya-nya double. Wallahu ghaniyun, tanwin tomaten bertemu huruf ha. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, hukum bacanya idhar khalqi. Idhar artinya jelas, khalqi huruf yang keluar dari tenggorokan. Keterangan idhar khalqi, keterangan idhar khalqi, setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, hukum bacanya idhar khalqi. Idhar itu jelas. Wallahu ghaniyun halim, mad arid disukun, mad itu panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Yang baru mati huruf mim sebab matinya karena wakof.
Famal nun sukun bertemu dengan huruf lam, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, suara nun sukunnya atau tanwinnya hilang tak terbaca. Dalam ilmu tajwid hukum bacanya idgham bila ghunah. Idgham itu artinya memasukkan atau melebur, bil ghunah suaranya tidak pakai ghunah. Famal lam, ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba sama huruf mim, hukum bacanya idhar safawi. Idhar itu artinya jelas, safawi itu huruf yang keluar dari dua bibir, maka suara mim sukunnya dijelaskan. Faman lam yajid, qalqalah, huruf qalqalahnya dal kecil ya. Ketika huruf dal kecil mati, hukum bacanya qalqalah. Qalqalah itu mantul. Yajid. Famal lam yajid fasiya. Mad tabi'i, mad itu panjang. Mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli, mad itu artinya panjang. Tabi'i kelakuannya orang yang membaca Al-Quran apabila huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Fasiyamu salah. Harokat fathah berdiri ketika ada harokat fathah berdiri dibaca panjang, dan ukuran panjangnya sama seperti mad tabi'i 1 alif 2 harokat. Fasiyamu salasati ay. Di atas huruf ya ada harokat tasdid, di atas huruf ya ada tanda tasdid. Tasdid itu huruf yang double, berarti huruf yang double huruf ya. Ayyam. Mad arid disukun, mad panjang arid baru sukun itu mati. Yang baru mati huruf mim sebab matinya karena waqaf. Keterangan daripada mad arid disukun, setelah mad tabi'i ada huruf yang mati karena waqaf, hukum bacanya mad arid disukun. Dan ini huruf mad tabi'inya ya, huruf alif. Ya alif fathah ya, ini huruf mad tabi'inya. Fa'il, nun sukun bertemu dengan huruf lam, ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf lam, suara nun sukunnya hilang tak terbaca. Di dalam ilmu tajwid hukum bacanya idgham bila ghunah. Keterangan daripada idgham bila ghunah, setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, hukum bacanya idgham bila ghunah. Fa illam, mim sukun bertemu dengan huruf ya, hukum bacanya idhar safawi. Idhar artinya jelas, safawi huruf yang keluar dari dua bibir, maka mim sukunnya dijelaskan suara mim sukunnya. Fa illam yakul, nun sukun bertemu dengan huruf lam, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, hukum bacanya idgham bila ghunah. Idgham itu artinya melebur atau memasukkan, bila ghunah suaranya tidak pakai ghunah. Fa illam yakul lahu, fa illam yakul lahu, ini namanya mad silah qasirah, hak domir, harokatnya domahnya terbalik ya, jadi dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat, sama seperti mad tabi'i ukuran panjangnya. Fa illam yakul lahu walad. Nah ini huruf dal kecil mati karena waqaf, hukum bacanya qalqalah, jadi mantul huruf dalnya walad. Dan yang seterusnya fari, mad tabi'i, mad panjang. Tabi'i itu sifat kelakuan ya, kelakuan orang yang membaca Al-Quran apabila huruf hijaiyah berharokat kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang. Faridotam, tanwin bertemu dengan huruf mim, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukum bacanya idgham bi ghunah. Idgham artinya memasukkan bi ghunah, suaranya berdengung.
Berhubung mimnya ada tasdidnya, mim ketika mim ada tasdidnya hukum bacanya huna musaddadah. Jadi idgham bi huna ma'al huna. Idghamnya sudah mengandung huna, idgham bi hunanya sudah mengandung huna, ditambah lagi dengan bi huna. Jadi suara dengungnya lebih. Fariidatan minallah. Lam jalalah itu lafaz Allah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.